Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa poin tentang Pinet Lab. Saya akan menjelaskan kurang lebih 10 poin dari penjelasan Pinet Lab tersebut. Yang pertama ada pengertian Pinet Lab, lalu fungsi utama, lalu kelebihan, lalu arsitektur, ada persyaratan minimum, jenis image yang didukung, fitur penting di Pinet Lab, cara kerja singkat, perbandingan VNet Lab dan EVNG, lalu kelemahan VNet Lab. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang VNet Lab. VNet Lab adalah platform fitur virtualisasi berbasis web yang digunakan untuk membuat, menguji, dan mempelajari jaringan komputer secara simulasi. Secara fungsi, VNet Lab mirip dengan EVNG atau Embedded Virtual Environment Next Generation, tetapi memiliki antarmuka yang lebih modern dan fitur tambahan yang memudahkan penggunaan. VNet Lab memungkinkan kita menjalani berbagai image perangkat jaringan seperti router, switch, firewall, server, dan lain-lain dalam suatu lab virtual tanpa harus membeli perangkat fisik. Yang kedua ada fungsi utama VNet Lab. Yang pertama, simulasi jaringan, membuat topologi jaringan rumit tanpa perangkat asli, belajar dan training, dipakai untuk belajar Cisco, Mikrotik, Juniper, Palo Alto, Forget, dan lain-lain. Pengujian konfigurasi, coba setting sebelum diterapkan di jaringan nyata. Lab sertifikasi digunakan untuk latihan sertifikasi seperti CCNA, CCNP, CCIE, HCIA, MTCNA, dan lain sebagainya. Penelitian dan R&D menguji konsep jaringan baru atau protokol. Kelebihan Pinet Lab berbasis web. Kelebihan berbasis web, akses dari browser tanpa software tambahan, divisi multi-vendor support, bisa dijalankan image Cisco, Mikrotik, Juniper, Fortinet, Windows, Linux, dan lain-lain. Integrasi HTML5 konsol, bisa langsung CLI atau GUI dari browser. Ringan, optimasi penggunaan CPU dan RAM lebih baik dibanding FVNG dan beberapa kasus. Fitur multi-user, bisa kolaborasi dalam satu server Pinet Lab. Yang terakhir ada free dan open source, jadi kita tidak perlu lisensi berbayar. Lalu keempat ada arsitektur Pinet Lab. Pinet Lab berjalan di atas sistem virtualisasi seperti VMware SKI atau Workstation, lalu ada Promox, lalu VirtualBox, lalu ada KVM atau QEMU dalam kurung native Linux. Alurnya Hyper-V. Dia ini menjalankan Pinet Lab sebagai VM. Lalu Pinet Lab menyediakan antarmuka web dan engine QEMU atau Dynamics. Lalu ada image, perangkat jaringan dijalankan di dalam Pinet Lab. Lalu user mengaksesnya via browser atau CLI si GUI. Lalu ada persyaratan minimum. Untuk penggunaan standar, dalam kurung yang kecil, kita membutuhkan CPU, RAM, storage, dan jaringan. CPU minimal 4 core, rekomendasi Intel Xeon atau i7 atau i9. Lalu RAM-nya saya rekomendasikan minimal 8 GB, rekomendasi antara 16 sampai 32 GB untuk lab besar. Storage minimal 50 GB SSD. Lalu jaringan, koneksi LAN atau WAN untuk remote access. Yang keenam ada image yang didukung Cisco, iOS, Dynamics, iOS, BIOS atau CSR 1000V. Lalu ada Juniper FVSRX, lalu ada Mikrotik CHR, lalu ada FortiGate, atau Palo Alto, AltQ Firewall, lalu ada Windows Server, lalu ada Linux Server, yang terakhir ada GNS 3 Appliance dalam kurung beberapa kompatibel. Lalu yang ketujuh ada fitur penting di Pinet Lab. Drag and drop topology builder. Ini fungsinya membuat jaringan dengan cara seret dan letakkan perangkat. Yang kedua ada multi user access.
Bisa digunakan beberapa orang sekaligus dengan akun masing-masing. Yang ketiga ada snapshot atau save state, hanya untuk menyimpan kondisi lab agar bisa dilanjutkan nanti. Yang keempat ada Wireshark, fungsinya untuk menangkap paket jaringan langsung dari link virtual. Yang kelima, import atau export lab. Bisa berbagi file topologi, ONL atau lab. 8 ada cara kerja singkat. Install Pinet Lab di server atau PC menggunakan file ISO atau OVA. Login via browser ke alamat IP Pinet Lab. Upload image, berikan jaringan misal Mikrotik, CHR, atau Cisco iOS. 4. Buat topologi dengan drag and drop. 5. Start node untuk menyalakan perangkat. Yang keenam ada akses CLI atau GUI langsung dari browser. 7. Lakukan konfigurasi dan simulasi sesuai kebutuhan. Yang 9 ada perbandingan PNetLab dan FVNG. Fitur dari eh, masing-masing ini berbeda ya. Ini kita akan sebutkan satu persatu perbedaannya. Satu ada fitur antar muka web. PNetLab lebih modern dan responsif, sedangkan FVNG standar agak klasik. Lalu fitur kinerja lebih ringan di beberapa lab. Di FVNG stabil dan sudah lama dipakai. Lalu untuk harga dari PNetLab dan FVNG ini sangat berbeda ya. Untuk PNetLab ini harganya gratis, tidak berbayar sama sekali. Yang ini tidak ada apa namanya? Tidak ada berbayar sedikit pun. Untuk FVNG gratis untuk community, tapi untuk yang pro berbayar. Lalu update masih aktif dikembangkan, FVNG juga aktif di dan komunitas besar. Multi user support dan PNetLab ada dan FVNG ada. 10 adalah kelemahan PNetLab. Dokumentasi resmi terbatas. Lebih banyak mengandalkan komunitas. Yang kedua, masih baru dibanding FVNG. Lebih sedikit tutorial dibanding FVNG. Butuh spesifikasi lumayan untuk lab besar. Oke, sekian penjelasan dari saya seputar PNetLab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.